Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari alat peraga 5 segi 4 menggunakan pipa paralel ini. Yang pertama yaitu guru menjelaskan apa saja sih unsur-unsur yang terdapat pada 5 segi 4 alat peraga ini. Alat peraga 5 segi 4 ini. Nah, pada alat peraga 5 segi 4 ini ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu ada titik sudut. Nah, misalnya ini kita namakan titik sudut A, kemudian ini kita namakan titik sudut B, dan ini kita namakan titik sudut C, kemudian ini kita namakan titik sudut D, dan yang terakhir atasnya kita namakan titik sudut E. Nah, unsur yang kedua yang terdapat pada alat peraga 5 segi 4 ini selain titik sudut yaitu ada rusuk. Nah, rusuk itu yaitu ini nih, panjang garisnya dari titik A ke titik B. Nah, ini namanya rusuk AB, kemudian ada rusuk BC, kemudian ada rusuk CD, kemudian ada rusuk DA, dan rusuk AE, rusuk BE, kemudian rusuk CE, dan yang terakhir yaitu rusuk DE. Nah, selain titik sudut dan rusuk, unsur yang terdapat pada 5 segi 4 ini juga ada yang namanya sisi atau bidang. Nah, sisi atau bidang itu yaitu A, BE, kemudian BCE, kemudian CDE, kemudian DAE, dan ABCD, yaitu yang bawahnya nih, sisi yang bawahnya. Nah, tadi kan titik sudut ada 5, kemudian rusuk ada 8, dan sisinya ada 5. Nah, selanjutnya selain titik sudut, rusuk, sisi, terdapat juga yaitu bidang diagonal. Nah, bidang diagonal yang mana sih? Nah, bidang diagonal tuh kan tadi kalau sisi mah yang diagonal luarnya, kalau yang bidang diagonal itu diagonal dalamnya nih. Misalnya kayak titik A, C, dan E. Nah, ini nih, ini merupakan bidang diagonalnya. Nah, kemudian ada titik B, D, dan BDE. Nah, ini juga merupakan bidang diagonalnya. Nah, bidang diagonal pada 5 segi 4 ini ada 2, yaitu ACE dan BDE. Nah, selanjutnya selain titik sudut, rusuk, kemudian sisi atau bidang, dan bidang diagonal, terdapat juga yang terakhir yaitu diagonal bidang. Diagonal bidang yaitu garis ini nih, tuh. Nah, bedanya kalau rusuk kan tadi di luar, nah kalau ini di dalam tuh. Nah, ini terdapat dua diagonal bidang, yaitu AC dan garis BD. Nah, sementara di 5 segi 4 ini tidak mempunyai diagonal ruang. Nah, langkah kedua yaitu guru memberikan perintah atau arahan kepada siswa untuk menjelaskan ulang apa saja sih unsur-unsur yang terdapat pada alat peraga 5 segi 4 ini. Nah, langkah yang ketiga yaitu atau langkah yang terakhir, guru menanyakan dari pemaparan yang telah dilakukan oleh siswa tadi mengenai alat peraga ini. Guru menanyakan apa saja sih yang terdapat pada alat peraga ini, unsur-unsurnya. Misalnya titik A ini merupakan titik sudut atau bidang, atau bisa juga titik B ini merupakan titik sudut atau diagonal bidang. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara penggunaan dari alat peraga 5 segi 4 ini.
Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.